Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini anak-anakku yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak kelas 6 dengan materi akhlak terpuji, yaitu tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Apakah anak-anak ibu tahu apa itu akhlak? Ya, akhlak adalah sifat-sifat manusia untuk bergaul dan berinteraksi dengan orang lain dalam bentuk sikap dan tingkah laku yang baik, sehingga kita mengenal akhlak terpuji atau akhlak mahmudah dan akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Yang kita pelajari hari ini adalah akhlak terpuji. Yang pertama yaitu 1. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuannya. Tanggung jawab bisa kepada diri sendiri dan orang lain. Contoh kepada diri sendiri, yaitu jika kita seorang siswa, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Jika kita seorang muslim, kita harus mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sementara bentuk tanggung jawab kita kepada orang lain, yaitu jika kita dipercaya untuk menjalankan sesuatu tugas, kita harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hadis tentang tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Pelajaran yang kedua adalah adil. Adil menurut bahasa adalah tidak berat sebelah atau tidak memihak atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sementara menurut istilah, adil adalah suatu sikap mutlak yang tidak menunjukkan kecondongan cinta atau marah. Contoh adil, berbedanya orang tua memberi uang saku antara anak yang pertama yang sekolah SMA dan anak yang kedua masih SD. Jika anak yang pertama lebih banyak diberi uang saku, bukan berarti orang tua tidak adil, tapi keadilan tersebut ada pada kebutuhan yang jelas beda antara anak yang pertama dan anak yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl. Artinya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Selanjutnya, pelajaran kita yang ketiga yaitu bijaksana. Dalam istilah ajaran Islam, bijaksana disebut juga dengan al-hikmah. Al-hikmah adalah perkataan yang benar dan pasti, atau perkataan yang tepat dan tegas, yang diiringi dengan dalil yang dapat mengungkapkan kebenaran. Agar dapat berbuat bijaksana, kamu harus 1. Berpikir dengan benar. 2. Berusaha melakukan perbuatan yang baik. 3. Mengatur perbuatan yang sesuai dengan keadaan zaman. Yang keempat, hindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Contoh bijaksana dalam sejarah Nabi Muhammad SAW renovasi Ka'bah
dan pengambilan keputusan bijak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah disebutkan bahwa Ka'bah pernah mengalami kerusakan akibat banjir. Para pemuka kabilah Arab yang tinggal di Mekah sepakat untuk memperbaiki bagian Ka'bah yang rusak itu. Orang yang berada di Mekah ikut bekerja sama, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Ka'bah itu selesai diperbaiki, terjadilah perselisihan di antara para pemuka kabilah tersebut. Masing-masing kabilah ingin mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad pada tempat semula di sudut Ka'bah. Perselisihan itu semakin memuncak. Untunglah ada seorang tokoh yang memberi nasihat agar hal ini jangan diributkan. Lebih baik urusan tersebut diserahkan kepada seorang hakim. Biarlah nanti hakim yang akan menyelesaikan perkara itu. Semua yang hadir setuju bahwa hakim yang dipilih adalah seorang yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram pada esok harinya. Pada esok harinya, orang yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu beliau belum menjadi nabi. Pada akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih menjadi hakim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun melaksanakan tugasnya. Mula-mula Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kain persegi di atas tanah. Hajar Aswad diletakkan di bagian tengah kain tersebut. Kemudian masing-masing pemuka kabilah memegang satu ujung kain. Dengan kain tersebut, semua pemuka kabilah membawa Hajar Aswad ke sudut Ka'bah. Setelah sampai, Nabi Muhammad SAW sendiri yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula. Cara Nabi Muhammad SAW menyelesaikan masalah ini sangat memuaskan para pemuka kabilah dan semua orang yang hadir. Tidak ada seorang pun yang merasa dirugikan ataupun direndahkan. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.